Yo guys, welcome back ke channel gue baru beda. Hari ini kita bakal nge-review setelah sekian lama. Enggak sih, lepas jadwal ya. Ini kita review. Sebenarnya gue udah pengen tag cuma tadi siang pas hujan lah, biar vibesnya beda. Cuman gara-gara agak kurang niat, sama setnya busuk. Ya udah, kita tag ulang malam ini. Ini aslinya gue ngarep minggu lalu atau apalah, tapi ya agak telat. Biasaan nih YouTuber. Ya, gue benci urusan sekolah, ribet. Oke, sesuai janji ya yang kita review. Sesuai janji kita bakal nge-review yang ada di post komunitas. HGUC GTO. Wow. Iki adalah Zaku 2 Red Comet. Punya Mas Char pasti. Ya iyalah. Kita punya barang berbau Mas Char. Ada Zegok, ada Sinanju. Sinanju tuh Mas frontal tapi kan mirip. Terus di sini ada SD Sinanju. Terus apa lagi ya? Oh ya, HG Zegok. Apa lagi ya? Nggak apa ya? Apalah. Ya tapi kita ada Zaku. Salah satu mobile suit paling ikonik. Gak ada Zaku, tidak ada Gundam dan Zaku, tidak ada yang namanya seri Gundam guys. Nih gue nggak pernah belum ada rencana pengen review, tapi ini gue tunjukin bersama nanti si Gundamnya langsung, si Mbah lah. Ini kita langsung tunjukin aja. Nah, sama Mbah kita bakal mereview musuh abadinya, bestinya. Bestie gue bakal direview. Gue kapan? Oh iya ya. Nanti kalau buat Mbah mungkin agak telat. Mungkin. Soalnya masih banyak backlog review. Anjay, sebutannya keren banget. So ya kita langsung mulai aja. Mbah, tolong geser. Oke. Nah, kita buka langsung. Oh ya, kita bahas box artnya dulu pasti. Di gambar depannya ini ada gambar Zaku. Wah. Yang sedang menembak menggunakan submachine gun yang dengan magazin bulat. Ada kapaknya di situ. Terus lagi posisi terbang. Ya udah sih. Dia weapon yang ditunjuk segini. Terus di belakang ada kroco Zaku-nya. Kamu dikit. Ada kroco Zaku. Di sini ada Zaku 1, Zaku. Udah aja. Bukan Zaku 1 sih. Zaku dalam jumlah 1, bukan versi 1. Itu dia. Ini ada Zaku satunya lagi yang bawa bazooka. Sama di sini ada Zaku, di sini ada Zaku. Ya semua ada Zaku, terus ada pesawat apa yang gue nggak tahu namanya, gue belum pernah dengar. Yang gue tahu tuh terakhir ya gara-gara nonton G-Box doang ya. Itu Sodon. Kita langsung cek di bawah nih, ada jumlah tangan sama detail, mungkin ada detail stiker ya. Sama di sini ada front rear sama pose sedikit terbang dong sih posenya, literally. Ini ada pose door lagi. Terus ada backstory, maybe. Ini ya, juga sama, bawah nggak ada jelas. Kalau kalian nanya ya, kenapa gue milih ini daripada si JMS, sesimpel karena gue suka box artnya coy, box artnya keren. Sama kalau JMS kan pakai water slide ya, dan gue males sumpah. Ini kita ada total kurang lebih 14 runner ya, itu sudah sama stainless. Ini ada part sisa. Kita lihat ya, ini ada part sisa sini. Di A2 sini juga nih gue nggak tahu di bagian mana nih, di H3. Oh ini juga ada Zaku botak, kepala botaknya ya. Gue prefer yang ada tanduk sih ya kan. Ini juga Char Zaku bos, bukan bukan Zaku biasa. Kalau dari Zaku biasa sih ya gak apa-apa botak, opsional sih. Habis kayaknya. Oh ya habis. Ini nih yang unik ini sebentar. Di sini kita dapat not just one but two. Kita punya 2 manual coy, gak tau kenapa, for some reason. Anjay. Ini ada part terakhir karet itu buat peluru peluru dari submachine yang pakai pelurunya di luar magazin lah. Nih, kita dapat 2 manual coy. Ini sama sih literally, gak ada bedanya. Nah, sorry guys kalau ada bersih sedikit.
Sini ada detail untuk pasang stiker-stikernya. Yang mostly beberapa ada yang bagus, ada yang nggak, mending gak usah dipasang. Kayak bagian putih sini. Ya itu aja sih, gue yang terakhir pasang. Gue malas pasang banyak-banyak, tapi gue kasih kayak bagian sini, bagian depan badan. Ya itu oke lah, masih ada niat. Sisanya malas. Untuk perakitan, ya jelas sih agak kucing banget. 4 lembar doang, buildnya mudah. Easy banget. Ya kali HG dibikin susah. Oh, kecuali Jikox sama. Dah. Kita lihat tadi bisa-bisanya dapat 2 manual sama stiker. Oh iya, stikernya nggak dalam box tadi. Ini stikernya. Ya, stikernya menurut gue kalau gue lihat di sini secara langsung tanpa di kamera ya, itu cuttingnya 50-50, bagus dah bagus. Aduh, belok. Cuttingnya itu bagus gak bagus, cuman oke lah, masih buat pakai. Dia nggak sebusuk itu gitu loh. Ya kalau kalian mau yang ringan dan simpel ya jelas ambil punya Gauga, tapi kalau mau yang effort dikit ya ambil punya JMS. Ya sudah. Aduh, Mbah jatuh. Ya dah, kita langsung saja. Oke. Ini dia. The Zaku, Sharzaku. Boom. Oh, sorry. Posisi kakinya jelek banget. Nah. Berotot banget kelihatannya dia ini. Sumpah ya. Kalau dibandingkan Zegok ya, ini lebih berotot gitu hitungannya. Kalau Zegok tuh lebih slim, beda sama kalau Zegok sih Zegok Seed ya paling berotot. Oh ya, sama Zegok eksperimen. Kalau ini Zakunya lumayan berotot meskipun ini bentuk kedua ya. Bentuk ketiganya itu juga itu lebih bulky di kaki sih, badannya hampir kelihatan mirip lah menurut gue ya. Gue lupa lagi bentukannya. Gue cuma ingat kepala sama kakinya doang, badannya agak lupa. Jadi ya kita dapat si Zaku, sama nanti kita tunjukin aksesorisnya bejibun banget. Oke, kita sandingin sama Mbah. Wih, ini beda ya guys. Mbahnya ini Mbah yang versi tahun 1970 berapa ya? Gue lupa, 72. Lupa gue, sumpah. Intinya mulai dari Mobile Suit Gundam yang paling pertama. Terus ini dari GTO. Harusnya Mbahnya ini yang versi GTO juga, cuman gue nggak beli. Karena waktu itu pas awal hobi gue males ngoleksi Mbah dulu. Sesimpel karena bukan ngejek ya, tapi desain terlalu simpel. Tapi ya memang ikonik say. Ini ada Mbah, ada Zaku bertaruh. Aduh, kena tendangan lore. Ya, tendangan ikonik. Yang kemarin sempat di-recreate di Jikwax pas Akai Gandamu melawan semacam Gun Cannon. Gun Cannon itu. Gue kira Jimu yang malah jadi Galkok, cok. Oh, ini out of topic ya. Kalau kalian nanya kenapa gue nggak pengen bahas Jikwax, sesimpel karena gue malah spoiler. Jadi bagusnya lu tonton sendiri dan nikmati sendiri gitu loh. Tapi kalau mau sharingnya, gue boleh lah sharing-sharing. Mungkin kalian sharing, oh ini episode ini seru, oh episode ini seru, oh episode ini ada kejutan ini gitu. Oh boleh lah, asal jangan spoiler lah. Kecuali gue kasih tau udah nonton. Episode 8 seru banget. Enggak sih, episode 7 ya. Ya lanjut yang kembali ke sini. Ini gitu banget. Itu sama-sama Yusis tapi. Nih guys. Yang satu vibrant banget, ada biru, merah, kuning dan putih. Yang satu monoton tapi bahaya kelihatannya. Nih. Warnanya cuma warna merah dan marun. Aslinya kalau kita beli yang HGUC Revive juga sama kayak Mbak ini, itu dia merah yang merah marun yang agak terang ini, atau merah apa ini? Sabar gue lihat loh. Merah daging kayaknya ya, daging ya merah daging gini ya, itu lebih terang lah itu kan. Jadi merah kayak merah sakit di kulit. Merah memar atau bukan merah memar, merah iritasi. Nah kok itu lebih terang, terus marunnya juga sedikit lebih terang. Oh ya, plus di ini nih di skatnya itu kalau versi HGUC kita dapat part karet gitu ya. Ya bagus, cuman ini kita nggak dapat, itu cuman pakai part plastik biasa. Tapi at least part pipa gak jelasin itu semua apa namanya? Karet semua. Sama kayak Sinanju atau Galus kemarin. Enggak deh, Galus enggak. Gue lupa. Galus enggak.
Ini kita bandingin sama, kita ambil dari seri yang sama, Dom. Ada Dom Test Type. Ini gara-gara ada part dia satria gua rusak, jadi pakai kesini aja keren guys. Kita lihat. Mbah geser dulu ya Mbah. Oke. Nah kita bahas mereka berdua. Ini gak ada bedanya bos, literally. Yang beda tuh part dada. Di sini ada part sini, samping dada ini, perut sama, ya sini sama, part juga sama, kurang lebih. Kartnya jelas beda, pahanya mereka sama. Kalau nggak lihat nih, nah tuh sama kan? Bedanya lebih kecil kalau punya Dom, tapi sama bentukannya. Terus tangan lah jelas paling kelihatan tuh, tangannya jelas sama banget. Terus muka mereka hampir kurang lebih mirip, bedanya kalau Dom ini lebih sangar aja gitu. Apalagi matanya kan sama luas, mirip-mirip Zugok lah, tapi Dom lebih menang ya. Gue jujurin aja. Ini keren ya, oke. Ini juga keren, nah bohong. Kita taruh belakang. Kembali bersama Mbah. Kita kasih gini dulu guys, pose terbaik ini. Kita kasih pose tangan ke depan begini. Tangan juga ke depan begini. Pose. Aduh. Sama kan? Maafan dulu le. Mantap. Oke. Ya kita pose lucu-lucu juga boleh lah. Maksudnya ini mainan boy, bukan serius. Kalau serius silahkan serius. Oh ya, sama kalau kalian sadar ada detail yang gue tambahin kayak nih dalam sini nih gak kelihatan nih. Lampu ya bener. Nah, di balik shield apa namanya yang sini sidebinder, gue nggak tahu sebetulnya. Intinya shield di bahunya, terus di duri sini, di belakang sini, di bagian thruster, bagian dalamnya, sama bagian thruster kaki. Ya itu aja sih. Oh sama di senjatanya, cuma nanti kita tunjuk. Kalau nggak salah senjatanya juga kena. Overall bentuk dia tuh keren banget. Oh ya sama moncong mulutnya itu. Bentuk dia tuh, sudah terlalu ikonik. Bukan Gundam kalau tidak ada Zaku. Nah beda ya kalau Yusi bukan Yusi namanya kalau tidak ada Zaku. Mau Zaku paling barat atau Zaku paling busuk sekalipun, tetap itu bukan Yusi kalau tidak ada Zaku. Meskipun yang Zaku G-Quax tuh, apalah itu bentuk kakinya gumpalan bola boba, badannya berotot sih, tapi kalau gue bilang bagus. Itu Zakunya juga apa ya? Nggak terlalu beda jauh sama yang lama, tapi bedanya kakinya ya. Yang dulu bulky-nya di bawah jadi ke atas gitu. Kalau Dom mah nggak ada bedanya. Betulan hampir kayak nggak ada beda. Oke lah, kita bahas aksesoris. Kita udah kebanyakan nyiapin buat mereka ini. Ya, kita langsung taruhin di belakang. Sudah maapannya dulu. Nanti lagi maapan lainnya. Kan diam di belakang aja. Kita bakal review aksesorisnya, oke? Let's go. Kalau buat aksesoris ini lumayan gacor ya. Kita mulai dari yang pertama ini gue bakal cut per aksesoris, oke? Dan gue bakal taruh di sebelah dia. Ini kita pindah dikit dulu. Nah, pertama kita punya ini submachine gun tapi ada magazine lepas gitu. Ini saran gue ya, kalian lem yang bagian sini. Yang ini. Jangan yang dicolokkan atas ya, tapi dicolokkan bawahnya itu. Biar dia nggak akan lepas, soalnya ya suka lepas. Nanti kita bakal tunjukin cara pasangnya habis kita ngikut semua aksesorisnya. Lalu kita punya Bazooka. Ini gimmick gue lumayan suka gimmick ini. Ini bisa dilepas. Ya, lepas. Nah. Sama ya gue hitamin ini ya semua. Ini semua magazinnya gue hitamin kayak gini. Biar kelihatan ada isinya. Jadi nggak kosong gitu. Pasang lagi. Nah. Ini Bazookanya. Selanjutnya kita ada submachine gun yang punya Zaku original. Ini guys. Yang pakai peluru bulat. Literally kayak apa namanya? Senjata Thompson. Tapi kalau Thompson kan dia kayak gini, dia di depan gini. Tapi kalau ini di atas. Yang kemarin tuh pakai juga di RFV. Terus kembali lagi dimuncul di G-Quax. Dah. Lalu kita punya kapak ajaib. Kapak ikonik dia. Aduh, ketinggian. Nah, kapak ikonik Zaku. Ini gue hitamin biar kelihatan ada efek nyalanya, tapi ya harusnya kita pakai warna kuning sih. Ini malah pakai warna ya, setidaknya ada lah gitu. Warna kuning atau oranye, tapi gue nggak ada. Jadi setidaknya ada warna, jadi kelihatan dia ada nyala lah. Selanjutnya kita ada perintilan magazine. Ini untuk Bazooka sama submachine gun yang ada submachine pertama lah. Kita sebut itu aja, submachine pertama sama submachine kedua itu yang pakai
Nih magazinnya sama ada. Ini juga bisa kita store di bahunya ya. Jadi kayak gitu. Lalu kita punya kapak Zaku lagi, tapi versi kayak non aktif lah. Ini kecil banget, lebih kecil dari yang tadi. Ini kalau kita compare. Nah, sama ini kelihatan kayak dia pakai tutup gitu loh. Ya udah sih. Lalu kita punya konektor. Ini ada konektor stand base. Kayaknya ini deh kalau nggak salah, kalau gua nggak salah ambil ya. Terus ada konektor buat bazooka ditaruh ke backpacknya. Ya udah sih. Terakhir kita punya tangan tertutup sebelah kiri. Ya ini buat apa dipakai sih? Lu jatuh lagi. Soalnya ya, mending pakai tangan buka aja. Toh lebih bagus. Tangan satunya trigger langsung gue pasang ya kalau kalian ingat. Nah, jadi ini semua aksesoris kita punya. Lumayan rame. Bisa dibilang rame. Tapi ya nggak serame mungkin kayak Comfort. Oh, Comfort tuh rame banget. Ini udah lumayan cukup ya. Kayak gitu tuh juga dia beberapa buat dipasang ini. Gue nggak akan cut kalau kali ini kita pasang Lexus pinggir aja. Kita pasang ini kalau ini bisa kita pasang di sini kalau misalnya nggak dipakai. Nah kayak gini, bikin dia lebih bulky. Terus taruh di ini di pantatnya. Ini yang agak tricky karena bisa lepas, tapi gue mending lepas aja. Yang ini bisa kalian taruh di sebelah sini, tapi hati-hati patah soalnya udah banyak kalau punya gue nih. Yang ini bisa taruh belakang. Bagus lah, nggak kelebihan. Takutnya keluar kamera. Bisa pasang sini. Terus ini kita bisa pasang di sini juga. Tinggal colok aja kayak gini. Nah, kayak gini dia ini. Backpack bulky. Untuk ini ya bisa kalian pakai taruh sini gitu ya. Untuk stand base ini for somehow dia nggak bisa nempel dengan baik ya. Oh bisa dong, nggak jadi, salah. Tapi ke stand base anunya. Karena kita pakai stand base yang mostly dikasih gau-gau lah. Yaudah, ya itu aja sih buat aksesoris ini. Cara pasangnya juga mostly simpel. Oh iya, satu aksesoris ketinggalan. Hampir lupa. Mana dia? Sumpah gue lupa taruh di mana long rifle dia tuh. Ya, intinya dia ada long rifle ya, mirip-mirip kayak punya GTO Zaku yang hijau. Gue lupa lagi taruh di mana. Sumpah. Ini buat stand base dia pas di bawah. Ya udah sih, gak usah dibahas, stand base-nya jelek juga. Aduh, ya gitu guys, sumpah. Long rifle-nya gak tau kemana anjir. Sudah. Gue gak mau mana, capek-capek ngurusin itu dong. Oke, kita langsung mungkin kita bahas aksesoris. Salah. Kita bakal bahas artikulasi dia. Oke, kita bahas artikulasi dia. Ini gue cabut juga ininya, magazinnya, biar kita tetap melihat bentuk Zaku aslinya. Ini gue nyariin kipas, kuatkan kipas dulu soalnya panas banget kalau. Kita mulai dari kepala, bisa muter full, bisa ngangguk. Ini lampu gue salah posisi, sorry. Nah, Peter, bisa ngangguk. Saya dangak ke atas sedikit ya. Kalau maju ini kelihatan lehernya ya. Dan gue bingung sama reviewer yang ngeluh soal lehernya agak ini. Mundurin bos. Nah, tutup tuh kan. Itu jadi reviewer skill issue itu namanya. Sorry guys, kamu. Ini bisa kita buka-buka. Ini nggak tahu fungsinya apa, sumpah. Terus ini bisa maju. Ini bisa muter sedikit kayak gini. Sebelahnya dibuka. Satu tangannya bisa muter. Upper arm juga bisa, tapi ini bukan keras. Tapi memang takut lepas aja. Soalnya kalau kalian tanya proses buildnya ini, gue lupa mention pas di segmen awal. Itu agak keras ya. Ini karena gau-gau juga sih. Sedikit keras tapi ya nggak segila Titi Hongli. Terus di sini tekukan tangannya ini full. Mirip sama dom kemarin. Ini bisa muter full. Sama sebelahnya juga jelas. Badan ya cuman ngeot kayak gini aja, soalnya dia nggak jadi guys, bisa muter ternyata. Terus bisa ke depan kayak gini, lumayan lah ketimbang dom. Tapi ini apa ini bro, terbuka, ini jelek sekali. Ya nggak apa-apa lah, setidaknya dia bisa ya, oke lah, kita break his limit gitu.
skirt depan yang bagian sini bisa dibuka, yang di sini nggak bisa, tapi dia bisa dimundurin. Dan gue lumayan benci sih sistemnya, soalnya gue nggak bisa ngeposein dia mirip-mirip sama gaya pose apa nyerang kapak ke bawah gitu, kayak yang dibikin Takahashi Laboratory sama Polizakunya itu, yang ini tekuk gitu sama menyerang kapak bawah sih, lepas pula ya, ini penyakit salah satunya, suka lepas dia. Putaran kakinya penuh, bisa penuh gitu, tendangan ke depan kayak gini. Gue males cut kalau kaki terus bisa ditekuk mentok kayak gini, bagus banget. Terus ini ya lumayan lah, ini kakinya yang ini nggak bisa diputar juga, tapi oke lah. Mari kita lihat kemampuan mobile Federasi sekarang. Tendangan Zaku. Raidaki. Kenapa Raider gitu? Oh iya. Ya, keren sekali ini Zaku. Ya. Meskipun artikulasi terbatas, tapi pose-pose masih bisa full aura. Wah, sangar sekali, bos. Ini kalau kalian lihat dari atas sih, coba gua angkat dikit. Dari atas, sangar banget ya kan? Ini kembalikan lagi. Nah, ya kayak gitulah. Jadi kalau yang paling gue benci sih soalnya memang literally side skirtnya yang memang sistemnya kenapa ke belakang nggak ke atas gitu. Tapi ya itu bisa gue toleransi karena dia pertama pakai ball polycaps, terus memang anunya sempit jangkauannya, ya, dia cuma bisa mundur, nggak bisa ke atas karena memang ini terhalang. Tapi gue nggak akan otak-atik karena gue udah trauma yang otak-atik malah ujungnya ngerusakin kayak Justice tuh. Gila aja kemarin tuh, sorry gak toxic, tapi beneran ya bikin gila gue ngurusin Justice kemarin tuh. Sampai akhirnya gue ganti yang nge-review Moon Gundam. Ini guys, wow. Kita bahas plus minus, lanjut ke kesimpulan, tapi kesimpulan fase 1 lah sebelum ke yang apa namanya sinematik ajaib-ajaib kita. Untuk plus minus ini gabung ya secara hasil dan pas build. Pas build jelas tadi gue kayak bilang itu keras banget. Beberapa part ada yang normal buat dipasang tapi ada yang keras. Contoh di sini. Di upper arm nih, ini selalu keras gitu, jadi ya kalian harus effort dikit atau enggak kikis kalian. Tapi gue nggak ada kikis sih, gue cuman full rakit strap build tanpa bersihin support yang terlalu ganggu, kecuali ya dia memang bakal ganggu banget. Terus ini tadi bisa suka lepas, yang ini suka apa namanya bengkok gitu, kayak terturun pengen lepas lah. Terus ngomongin simline ya oke lah, lumayan kelihatan. Tapi ya nggak masalah, nggak usah cerewet lu masalah simline gitu aja. Ini juga yang ini agak terbuka dikit, jelek jadinya. Jadi nggak ada sih. Ini mukanya kemarin tuh ini suka lepas kalau nggak salah, jadi kita lem aja. Nih mulut moncong depan juga dilem aja. Terus apa lagi ya? Side skirt ya tadi. Ya itu aja sih kayaknya. Sama weapon ya. Nah weapon yang paling ku benci, sumpah gue benci banget sama weaponnya. Itu terutama di long rifle-nya. Gue sudah pakai trigger hand, pakai tangan biasa, gak ada yang bisa masuk semua. Gila. Udah gak usah dipakai aja, mending simpan aja. Tapi untuk weapon lain kayak kapak, machine gun-nya ini, submachine gun-nya ini oke lah, masih bisa dipakai dengan proper. Tapi kalau tadi, bikin orang gila rasanya. Itulah. Jangan pernah bilang kalau apa namanya hobi berakit menyenangkan. Ya kalau kalian belinya Bandai terus, kalau kalian belinya Bulek, gila kalian bakalan percaya sama namanya aja Bulek, Bolok. Apa sih? Apalah, tawa coba. Nah, ini sangar sekali ya kan? Ini kalau kita compare sama Sgok, ntar gue ambil dulu Sgok kita ini di belakang. Wow, sama-sama dari Char Aznavour. Tapi personal favorite gue jelas masih ke Sgok ya. Cuman Zaku juga keren. Terus ada si Nanjo, cuman gue takut ambil. Pertama kalian lihat gue nggak sengaja gunting. Ini terjadi di balik layar ya. Gue astaga, sepuluh tangan. Gue nggak sengaja gunting bagian konektor dari body ke waist-nya sama backpack-nya, gue lem malah patah ujungnya. Ya udahlah, gue taruh belakang aja, gak gila. Dah. Kalau untuk simulasi build-nya buat selesai. Dah. Kita langsung sabar dulu. Ini kalau kalian nanya tinggi ya tinggi dia ya 312
12-13 anti aja sih, ya nggak tinggi amat. Gak kita banding sama Dom Test Type. Nah, selalu ketukar. Terus kalau kita bandingin sama ini ada Blokis, ya jelas beda lah. Atau FM Ariel di belakang sana, oh jelas beda banget bos. Ini 1/100 dibandingin sama 1/144. Tapi oke lah, dia bentukannya masih proper, nggak jelek dan tidak buluk. Ini kok ada minifix, bukan minifix sih, lebih tepatnya kayak mini replika dari Mas Frontal. Jadi kita taruh di sini yang ukuran 1/144 dari sini aja tuh. Kita taruh di bos ini. Lah. Nah. Waduh. Gede. Dah, kita langsung aja ke kesimpulan biar cepat selesai. Yeay. Jadi gimana menurut gue untuk kit yang satu ini? Menurut gue taruh di 7,9. Ya meskipun di estetik, detail, aksesorisnya bagus-bagus, cuman build, snapfit sama dekalnya itu stikernya ya, itu agak ngawur, masih cuman oke lah, masih bisa dimaafkan. Kalian juga, apa gue harus beli Zaku yang lainnya ya? So ya itu aja guys. See you guys in the next video. Dadah.